Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Susanda Suwandi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Raden Masyaid dengan NIM 2532122077. Pada hari ini, hari Jumat, tanggal 10 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMP Negeri 2 Ciawi, kelas 7A dengan materi sholat dan zikir mencegah perbuatan keji dan munkar. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian terlihat semangat sekali. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita ke kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah. Silahkan pemimpin kelas. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Ya, absen dulu ya anak-anak. Hari sekarang siapa saja yang tidak masuk, anak-anak? Siapa? Reina. Terus? Wahyudi, Galih. Kebanyakannya yang sakit ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kita doakan agar lebih sehat. Selanjutnya kita bersama-sama berdiri semuanya menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Suaranya minta yang lantang. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Silahkan duduk kembali anak-anakku. Nah, agar kita tambah semangat, tidak terlalu tegang dan lebih santai ya. Kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Semangat.
kurang semangat ya. Ada yang masih loyo gitu, berarti ya semangatnya bohong. Ya, siap. Sekali lagi, tepuk semangat. Semangat. Kita berhitung tapi memakai apa? Isyarat ya. Nanti kalau Bapak bilang 1, kalian menulis dengan tangan 1 gitu ya. Bisa? Bisa, siap. Coba tangannya 1, ikutin. Nah, 2. Bisa? 3. Ikutan. 4. Angka 4 tulis. 5. 6. 7. 8. Bisa ya? Yakin kalau pakai tangan bisa. Sekarang pakai kepala. Coba berdiri semuanya. Berdiri ya. Supaya enjoy. Siap. Kalau satu gitu ya. Siap. 1. 2. Ikutin. 3. Ayo, 3. Kalau 3 nggak boleh 0 ya. 4. Nah, mantap. 5. 6. 7. 8. Nah, 8 ya, muter gitu ya. Tepuk tangan buat kalian. Ya. Silahkan duduk kembali. Nah, ada suatu motivasi ya. Ketika sholat menjadi kebiasaan, maka sukses akan menjadi kepastian. Nah, tujuan pembelajaran sekarang anak-anak, yang pertama menjelaskan makna sholat dan zikir sebagai pencegah dari perbuatan keji dan munkar ya, perbuatan keji dan munkar. Yang selanjutnya yaitu menguraikan pengertian keji dan munkar, fahsya. Terus menyebutkan kriteria sholat yang sempurna hingga mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi sholat itu bisa merubah akhlak kita menjadi baik. Nanti ada caranya, ada ilmunya, nanti kita bahas ya. Untuk pelajaran sekarang yaitu tentang pelajaran bab ketiga, sholat dan zikir akan merubah akhlak atau sebutnya fahsya wal munkar. Nah, tapi sebelumnya Bapak mau nanya dulu, apa itu sholat? Ada yang tahu? Apa itu sholat? Bebas, jangan malu-malu. Apa itu sholat? Doa, betul ya. Jadi sedikitnya pasti kalian tahu, sholat yang harus kita kerjakan yang wajib ada 5 waktu ya. Dan materi ke belakang alhamdulillah kita telah beres, yaitu tentang Asmaul Husna ya. Udah terkuasai kan ya? Sudah ya? Kita menginjak yang baru yaitu bab ketiga, yaitu tentang sholat zikir bisa merubah keji dan munkar. Di sini ada ayat Quran ya tentang fahsya wal munkar yang artinya ya, bacalah apa saja yang dibawakan kepadamu yaitu kitab Al-Quran dan sholat, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu ya, ini ayatnya. Nah, nanya lagi supaya lebih jelas. Apa itu sholat? Doa. Ada yang lebih lengkap? Coba. Meminta kebaikan. Kalau menurut istilah yaitu takbiratul ihram diakhiri dengan salam. Nah, berarti paham ya. Terus apa itu zikir?
Ada yang tahu zikir apa? Ingat, ya betul. Ingat kepada Allah. Nanti kita bahas tentang zikir. Ya. Yang selanjutnya, cerita inspiratif sholat. Ya. Di sini ada LKPD yang harus kalian baca. Bapak bacakan saja ya. Cerita berikut ya. Ini dengarkan ya. Aisyah adalah seorang siswi kelas 7 SMP. Kelihatan? Yang dikenal pandai dan ceria. Namun akhir-akhir ini ia terlihat murung. Nilai ulangannya menurun drastis dan ia sering menyendiri di kelas. Bu Guru Dewi, wali kelasnya, menyadari perubahan ini dan berusaha mendekati Aisyah. Siapa yang mendekati? Ibu guru ya. Suatu sore, Bu Dewi melihat Aisyah sedang duduk termenung di musola sekolah. Bu Dewi duduk di sampingnya. Terus, Aisyah, ada apa? Tanya ya sama Bu Guru. Kamu terlihat sedih, tanya Bu Dewi dengan lembut. Aisyah menceritakan bahwa ayahnya sedang sakit keras dan harus dirawat di rumah sakit. Aisyah sangat khawatir dan takut. Pikiran itulah yang membuat Aisyah tidak fokus belajar. Aisyah, kata Bu Guru, cobalah sholat. Sampaikan semua kegelisahanmu pada Allah. Mintalah kesembuhan untuk ayahmu, kata Bu Dewi. Aisyah mengangguk, lalu berwudu. Ia menunaikan salat asar dengan khusyuk. Air matanya mengalir deras saat ia bersujud, memanjat doa dengan tulus. Setelah sholat, ia merasa ada beban yang terangkat dari hatinya. Hatinya jauh lebih tenang. Sejak saat itu, Aisyah tidak pernah meninggalkan sholatnya. Setiap kali ia merasa sedih, takut, atau cemas, ia langsung mengambil air wudhu dan sholat. Ia percaya Allah pasti akan mendengar doanya. Ia juga lebih giat belajar, sebab ia yakin ikhtiar dan doa harus berjalan beriringan. 1 bulan kemudian, ayah Aisyah dinyatakan sembuh. Aisyah sangat bersyukur. Ia menyadari salat bukan sekedar kewajiban, melainkan juga komunikasi terindah dengan Pencipta, tempat ia menemukan ketenangan dan kekuatan. Nah, itu ya anak-anak. Jadi apabila kita mempunyai masalah, gundah, gelisah, maka dekatilah Allah, curhat sama Allah. Jangan kebanyakan curhat sama manusia, apalagi sepertiga malam. Insya Allah kalau kita benar-benar lebih dekat sama Allah, ada istilah kita dekat sama Allah, maka Allah semakin dekat dengan kita. Di sanalah kita curhat kepadanya. Ketika orang lain sedang tidur, semesta sedang hening, kita di sana sendirian antara kita dengan Allah. Di sana mintalah sama Allah, ya. Nah, di sini ada pertanyaan. Silahkan kalian dijawab di buku tulis, ya. Perubahan apa saja yang terjadi pada Aisyah di awal cerita? Coba silahkan buku tulisnya dipersiapkan. Buku tulis. Apa yang menyebabkan Aisyah merasa khawatir dan sedih? Apa saran yang diberikan Bu Dewi kepada Aisyah? Terus bagaimana perasaan Aisyah setelah sholat dan berdoa? Yang terakhir, apa hikmah yang paling berharga yang didapat Aisyah dari pengalamannya?
Sudah ya? Kita jawab bareng-bareng. Perubahan apa yang terjadi pada Aisyah di awal cerita? Yaitu sedih ya. Sedih, murung, dan nilai berkurang. Nomor 2, apa yang menyebabkan Aisyah merasa khawatir dan sedih? Ayahnya sakit. Pintar. Apa saran yang diberikan Bu Dewi kepada Aisyah? Salat. Ya, pintar. Bagaimana perasaan Aisyah setelah sholat dan berdoa? Hatinya lebih tenang. Terus apa hikmah yang paling berharga yang didapatkan Aisyah dari pengalamannya? Apa, tahu nggak? Yaitu bahwa ketika mendapatkan masalah kita harus sholat, berdoa, meminta petunjuk kepada Allah. Sip, mantap. Yuk lanjut lagi. Cerita inspirasi sholat. Di sini Bapak ada cerita ya. LKPD udah ya. Tolong disimak dengan saksama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah amma ba'du. Para sahabatku, saudara-saudaraku sekalian dimanapun kau berada, ada keterangan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, terkadang ada pertanyaan, apakah benar sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Apakah benar dengan sholat bisa merubah kelakuan orang yang tadinya jahat jadi baik? Dan kadang orang-orang suka membuktikan, itu buktinya ada. Ada yang rajin ke masjid, rajin sholat, tapi tetap lisannya tidak baik, kelakuannya tidak baik. Nah, para sahabatku sekalian, kita harus melihat dulu, dia itu sholatnya sudah ikhlas atau belum. Dia itu sholatnya lalai atau tidak. Karena ada keterangan fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang lalai dalam sholatnya. Dan ganjaran bagi yang lalai sholatnya yaitu neraka wail. Orang yang sholat pun juga masuk neraka, apalagi orang yang gak sholat. Oleh karena itu, kalau ingin merubah kelakuan, lihatlah sholatnya yang pertama, ikhlas atau tidak. Dia itu karena Allah atau karena oleh. Yang kedua, sholatnya itu lalai atau tidak. Yang selanjutnya, sholatnya itu khusyuk atau tidak. Mudah-mudahan ini pepatah walaupun tidak panjang, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jadi yang bisa mencegah keji dan munkar itu harus dilihat dulu sholatnya. Tadi kan sudah diterangkan apakah sholatnya ikhlas atau tidak, itu ya yang bisa merubah kelakuan. Yang tadinya edan jadi beriman, ya. Yang tadinya brutal jadi baik. Yang kedua, sholatnya lalai atau tidak. Yang terakhir, yang ketiga, sholatnya khusyuk atau tidak. Kalau yang tiga itu tidak kita dapatkan, percuma kita sholat hanya
fisiknya saja, tapi hatinya ke sana kemari. Ya. Nah, selanjutnya silahkan bagi dua kelompok, ya, supaya gampang. Laki-laki kelompok sholat, perempuan kelompok zikir. Silahkan ya, kalian ada di buku, ya, cari referensinya dari buku, dari Al-Quran. Ada kan bukunya ya? Ya, silahkan dibaca bukunya. Tiap meja masing-masing ada buku. Silahkan dibaca. Kalau perempuan kaum ahwat tentang zikir, kalau laki-laki tentang sholat, ya, silahkan. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Mejanya digeser ke sini. Ini atau mau nyatu aja, bersatu. Coba bersatu. Coba semuanya berkumpul sama temannya. Ini berkumpul ke sana, berdiri ya. Coba berkelompok ke sana. Ini silahkan tentang sholat ya. Silahkan. Ya, perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki. Silahkan. Kalau ada kesulitan boleh bertanya. Silahkan baca ya. Moderatornya udah siap? Ya. Saya tadi kayak ada yang tanyakan? Sudah siap kelompok pertama? Silakan kelompok pertama. Ya. Boleh bawa catatan ya. Nah kan, nanti bikin kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menerangkan tentang salat yang akan diterangkan oleh teman saya Diki. Silakan. Makna sholat. Secara bahasa, sholat diartikan sebagai doa atau doa meminta kebaikan. Menurut istilah, sholat dipahami sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir, takbiratul ihram, dan diakhiri dengan salam. Kalian pasti tahu mengapa sholat sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Sholat selain sebagai tiang agama, sholat juga berfungsi untuk memberi makna terhadap kehidupan di luar sholat. Jika kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan selalu menjaga salat, maka kita akan mendapatkan ketentraman hati. Salat mendorong kita untuk berpikir bersih dan selalu berada di jalan yang benar. Kita akan terjaga dari perilaku keji dan mungkar apabila hati selalu mengingat kepadanya. Terima kasih kepada Diki telah menerangkan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Silakan. Ada pertanyaan? Oh, ngacung dulu. Oh, maaf, acungkan tangan ya. Silakan. Apa balasannya apabila tidak sholat? Apa balasannya bagi yang tidak sholat?
Ya, silahkan. Menurut pengetahuan kamu apa? Akan mendapatkan dosa. Akan mendapatkan dosa. Mungkin tahu ya dosa apa saja. Pertama, masuk neraka, hati tidak tenang. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Tidak ya? Cukup? Cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok Terima satu. kasih mungkin. Terima kasih mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan. Selanjutnya kelompok 2 dipersilahkan. Silakan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menerangkan tentang zikir yang akan dijelaskan oleh teman saya Kipa. Makna zikir. Arti zikir menurut bahasa adalah ingat, sedangkan menurut istilah, zikir diartikan dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk mendekatkan diri padanya. Kita diperintahkan untuk selalu berzikir kepadanya dengan mengagungkan kekuasaan dan kebesarannya agar terhindar dari kesombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Yang artinya, hai orang-orang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah. Zikir yang sebanyak-banyaknya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 41. Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia yang beriman kepadanya dan membenarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk selalu berzikir kepadanya, baik siang maupun malam, sendiri maupun berjamaah, memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati dan menyebutnya dengan lisan akan merasakannya kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula bertasbihlah kepadanya dengan baik pada waktu pagi maupun petang, dengan menyucikan diri dari sifat-sifat tercela. Terima kasih kepada Kipa yang telah menjelaskan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman? Ya, barangkali ngacungkan tangan. Ya, tunggu dulu. Macam-macam zikir ada ya. 1. Zikir dengan hati, yaitu dengan cara mentafakur dan menenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Zikir dengan ucapan, yaitu mengucapkan lafal-lafal yang di dalamnya terdapat keagungan namanya. Contoh adalah tahmid, tahfil, tahlil, takbir, membaca Al-Quran, dan sholawat. Cukup? Cukup ya? Dah. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Dah ya. Kasih tepuk tangan dulu. Nah, kesimpulan, jadi zikir itu, sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Asalkan pertama niat sholatnya ikhlas karena Allah, bukan karena oleh. Ya, yang kedua, sholatnya itu tidak boleh lalai. Tahu lalai? Dinanti-nanti. Nanti aja. Masih waktunya panjang. Nah, enggak boleh seperti itu. Tapi harus awal waktu. Ketika azan berkumandang,
kita langsung ambil air wudhu. Apalagi kita nunggu sebelum azan sudah siap. Kalau perempuan udah siap menggelarkan sejadah, kalau laki-laki sudah datang ke masjid, apalagi azan. Ya, itu. Terus yang selanjutnya, sholat bisa mencegah keji dan munkar, yaitu sholatnya khusyuk. Apa? Khusyuk. Walaupun khusyuk itu susah, kita harus belajar. Karena dengan khusyuk kita bisa mengingat Allah, menyambung sama materi zikir. Zikir itu adalah ingat. Ketika sholat kita harus ingat kepada Allah, ya, sebagai pelatihan bahwa ketika kita sholat, ya, Allahu Akbar, tangan bersedekap di sini. Kita bayangkan, ciptakan, rasakan bahwa kita nanti akan meninggal menjadi mayat seperti ini, ya, dikubur. Terus kita sujud, si jidat nempel ke bumi, nanti kita akan disemayamkan. Si jidat kita itu, muka kita akan nempel ke tanah, ya, paham? Nah, zikir tadi terbagi menjadi 3. Ada zikir hati, namanya zikir khofi, zikirnya di dalam hati. Ada zikir lisan, bisa subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, ya. Terus yang selanjutnya ada zikir perbuatan, yaitu perbuatan kita sesuai dengan aturan agama, berakhlakul karim. Itu ya, mungkin kesimpulan dari Bapak. Nanti pertemuan yang akan datang membahas tentang bab selanjutnya, ya, mungkin latihan soal, paham ya? Itu penutup, ya. Pergi ke masjid pakai kopiah, cakep, gitu ya. Kopiah dipakai berwarna coklat. Semoga acara menjadi berkah untuk lentera di alam akhirat. Ya, amin ya Allah rabbal alamin. Kita kembali ke tempat semula. Silahkan duduk ke tempat semula. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum pelajaran ini selesai. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaihi. Silakan KM tutup doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat kalian.